Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Pramesti dari Prodi Administrasi Publik kelas D dengan NPM 2020 011 02 00042. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Nasih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejauh ini, Undang-Undang Dasar telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen tersebut ini berlangsung pada sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, amandemen ini merupakan perubahan resmi, dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari undang-undang yang asli. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada pada Undang-Undang 1945, hanya 25 atau 12% butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Nah, selebihnya sebanyak 174 atau 88% butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Amandemen dilakukan untuk melakukan revisi atau perbaikan seperti menambah atau mengganti sebuah pasal yang dianggap tidak penting. Kemudian, pengertian amandemen itu sendiri menurut beberapa ahli, seperti menurut Sujatmiko, yang menyampaikan bahwa amandemen merupakan solusi yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam bernegara yang selama ini belum sepenuhnya sempurna. Nah, setiap amandemen ini memiliki alasan kenapa harus dilakukannya amandemen tersebut. Nah, seperti pada amandemen pertama, yakni awal mulanya secara umum dilakukan karena untuk mempersingkat masa periode pemerintahan presiden agar lebih singkat. Nah, karena sebelumnya Presiden Soeharto ini kan telah menjabat dengan periode yang cukup lama, sehingga dilakukanlah amandemen pertama ini agar mempersingkat masa periode pemerintahan presiden menjadi 2 periode. Nah, yang kemudian, selain masa pemerintahan presiden di amandemen, pertama dilakukan agar mengurangi undang-undang yang bersifat eksekutif heavy. Sedangkan amandemen kedua, secara umum ini dilakukan dengan alasan untuk mengokohkan keberadaan pemerintah daerah dan menambah atau memperluas cangkupan HAM. Kemudian, amandemen ketiga yang secara umum dilakukan dengan alasan untuk memperbaiki sistem dan aturan lembaga-lembaga negara seperti pemilihan presiden, sistem bikameral, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu amandemen keempat yang secara umum dilakukan dengan alasan untuk menyempurnakan bagian-bagian yang kurang dari amandemen sebelumnya. Nah, di setiap amandemen ini pasti terjadi pro dan kontra dari rakyat. Yang kemudian sampai saat ini, wacana tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kelima pun muncul, karena menganggap adanya cacat di dalam amandemen sebelumnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sesudah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian pembukaan, yang isinya masih sama, yaitu terdiri dari 4 alinea. Di bagian kedua,
yang sebelumnya disebut dengan batang tubuh sekarang diubah menjadi pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan, serta dihilangkannya bagian penjelasan. Yang pertama yaitu kita akan membahas amandemen pertama. Nah, di amandemen pertama ini dilakukan pada sidang umum MPR pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama ini menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, dan pasal 20 serta pasal 21. Selanjutnya yaitu amandemen kedua. Amandemen kedua ini terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Di antaranya yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25, 26, 27, pasal 28A sampai dengan pasal 28J, pasal 30 dan terakhir yaitu pasal 36. Namun, pada amandemen kedua ini terdapat 8 perubahan penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu otonomi daerah atau desentralisasi. Yang kedua, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang ketiga yaitu penegasan fungsi dan hak DPR. Yang keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima yaitu perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Yang keenam, sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Dan yang kedelapan yaitu pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Selanjutnya yaitu amandemen ketiga. Amandemen ketiga ini berlangsung pada sidang tahunan MPR pada 1 sampai 9 September tahun 2001. Nah, ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Di antaranya yaitu pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 23, pasal 23A, pasal 23B, pasal 23C, pasal 23E, pasal 23F, pasal 23G, pasal 24, pasal 24A, pasal 24B, dan pasal 24C. Namun, terdapat perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni yang pertama yaitu penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. Yang kedua yaitu perubahan struktur dan kewenangan MPR. Yang ketiga ada pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Yang keempat yaitu mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Yang kelima, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keenam yaitu pemilihan umum. Yang ketujuh, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung. Kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan ke-10 yaitu pembentukan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir yaitu amandemen keempat yang berlangsung pada sidang tahunan MPR pada 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Nah, ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal tambahan serta perubahan 2 bab. Di antaranya yaitu pasal 2, pasal 6, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23, pasal 24,
Pasal 25A, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, aturan peralihan dan aturan tambahan serta dihapusnya bab 4. Pasca amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia ini mengalami perubahan. Nah, dari perubahan tersebut membawa MPR merubah kedudukannya. Yang sebelumnya MPR merupakan lembaga tertinggi, kemudian berubah menjadi lembaga tinggi negara. Nah, tidak hanya itu, MPR mengalami perubahan keanggotaan. Yang sebelumnya seluruh anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan, termasuk dalam anggota MPR juga. Nah, namun setelah amandemen, keanggotaan MPR ini hanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Nah, keadaan tersebut juga menjadikan lembaga perwakilan rakyat ini bikameral atau dua kamar. Kemudian, kewenangan MPR mengalami perubahan. Yang sebelumnya, MPR lah yang memilih, melantik, dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dan mengubah undang-undang dasar, akan tetapi setelah amandemen, kewenangan ini tuh dirubah. Nah, MPR ini hanya bisa mengubah dan menetapkan undang-undang serta melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Kemudian, pasca amandemen Indonesia memakai sistem ketatanegaraan check and balance antar lembaganya. Nah, diharapkan akan dinamis setiap lembaganya satu sama lain. Pada check and balance antar tiga unsur trias politika yang terpisah yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini pun harus didukung dengan penegakan hukum dan kontrol masyarakat sipil. Pada demokrasi tua seperti Australia, trias politika ini tak selalu terpisah nyata. Tapi check and balance terpelihara, terutama berkat tradisi oposisi yang jelas dan melembaga. Pada demokrasi seperti Indonesia, tantangannya justru disfungsi trias politika, sehingga check and balance ini tak tercipta. Ditambah lagi dengan mentalitas para pejabat yang ada dalam ketiga lembaga tersebut, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang apabila di antara mereka sedang melakukan fungsi check and balance, maka pihak yang sedang diperiksa merasa diganggu independensinya. Sistem check and balance dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini juga mencegah terjadinya overlapping antar kewenangan yang ada. Bukti sistem di Indonesia melaksanakan ajaran sistem check and balance adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yang seharusnya memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang, namun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk melaksanakan fungsi legislasi semu, yakni dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pemerintah atau eksekutif juga memiliki kewenangan untuk justi atau penyelesaian sengketa, dan pengawasan atau kontrol. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen diantaranya adalah yang pertama yaitu sesudah amandemen, nama Undang-Undang Dasar 1945 diganti menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, lembaga tertinggi ini menjadi MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Yang ketiga yaitu kekuasaan Presiden dibatasi. Keempat, mengembalikan fungsi DPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yang kelima, penguatan dan perluasan dalam perlindungan HAM. Yang keenam, pemilu yang sebelumnya dilakukan secara perwakilan menjadi diadakan secara langsung pada masa pasca amandemen. Dan yang ketujuh yaitu pemerintah daerah yakni otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pokok-pokok sistem pemerintahan
pasca amandemen diantaranya yaitu yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, serta wilayah negaranya terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahannya adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, presiden dan wakil presiden ini dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota dewan ini merupakan anggota MPR. Nah, DPR ini memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam yaitu kekuasaan yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dan yang ketujuh yaitu sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Itulah materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.